warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riril Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan elastis. Apa itu permintaan elastis? Permintaan elastis adalah permintaan ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisien E besar dari 1. Perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Permintaan elastis atau E besar dari 1 dapat terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Koefisien elastis lebih dari 1 atau E besar dari 1 yang artinya kenaikan harga sebesar 1% menyebabkan penurunan jumlah permintaan dari 1%. Begitupun sebaliknya. Di sini dapat saya contohkan, yaitu dari harga sepeda motor turun sebesar 15%, sehingga jumlah permintaan sepeda motor naik 30%. Maka nilai elastisitas permintaannya adalah 2. Motor tergolong barang elastis karena naik elastisitasnya lebih dari 1. Perhitungannya adalah penurunan harga sebesar 1% menyebabkan peningkatan jumlah permintaan sebesar 2%. Dapat disingkat, jumlah permintaan sepeda motor sangat dapat diandalkan oleh harga yang ditawarkan oleh penjual. Penurunannya harga pada barang normal akan berakibat pada peningkatan jumlah permintaan. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Nuryani. Saya akan membahas tentang permintaan inelastis atau permintaan tidak elastis, di mana kondisi kuantitas yang diminta kurang responsif terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, ketika harga berubah, permintaan juga ikut berubah. Namun, dengan presentase yang lebih kecil dibandingkan dengan presentasi perubahan harga, dalam hal ini nilai absolut elastisitas kurang dari 1. Misalnya, harga barang X naik 10%. Dari harga 66.500 menjadi harga 73.500. Harga yang lebih tinggi menyebabkan penurunan kuantitas yang diminta sebesar 5%. Dari 205 unit menjadi 195 unit. Dalam hal ini, elastisitas permintaan adalah 0,5 atau sama dengan 5% per 10%. Contoh lain bisa kita lihat untuk produk sehari-hari rumah tangga seperti sabun, beras, atau deterjen. Meskipun harga naik, orang akan membeli barang atau jasa dalam jumlah yang sama dengan yang mereka lakukan sebelum kenaikan. Hal ini karena kebutuhan mereka tetap sama setiap bulan, setiap tahunnya. Walaupun barang sembako naik, mereka akan tetap memenuhi kebutuhannya. Contoh lainnya juga bisa kita lihat dari bahan bakar minyak seperti bensin, solar. Orang-orang masih akan membeli bensin karena mereka tidak dapat segera mengubah kebiasaan mengemudi mereka. Faktor yang menyebabkan permintaan tidak elastis adalah seperti faktor bensin. Seperti bensin tidak ada bahan bakar penggantinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Asri Fitria Febrianti. Saya di sini akan melanjutkan tentang elastis, yaitu elastis uniter. Elastis uniter itu perbandingan antara elastis dan juga inelastis, di mana elastisitasnya uniter itu sama dengan 1. Jadi persentase delta Q-nya sama dengan persentase delta P. Dimana jika harga barang yang diminta itu naik 5%, maka jumlah barang yang diminta juga turun 5%. Atau jika harga barang yang ditawarkan naik 5%, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun 5%. Makanya bentuknya tidak landai ataupun tidak curam, yaitu di tengah-tengah karena nilainya sama-sama. Untuk contohnya itu seperti barang-barang sekunder atau barang-barang penunjang itu seperti barang elektronik dan juga yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya Yoga Pratama Mulia. Saya akan menjelaskan bagian 4, permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna merupakan koefisien elastisitas permintaan sama dengan tidak terhingga. Karena ini terjadi apabila pada harga tetap besarnya permintaan Anda tidak terbatas. Dengan kata lain, pada harga tetap berapapun persediaan barang atau jasa akan habis diminta oleh konsumen. Contohnya bahan bakar minyak. Pada saat harga minyak tanah di kabupaten tersebut
12.500 per liter. Jumlah minyak tanah yang diminta sebanyak 1.000 liter. Ketika persediaan minyak tanah ditambah oleh pemerintah menjadi 2.000 liter pada harga yang sama, semua persediaan minyak tanah habis dibeli. Tentukan koefisien elastisitasnya. P1 sama dengan 12.500 per liter. P2 sama dengan 12.500 juga per liter. Q1 1.000 per liter. Q2 2.000 per liter. P2 dikurang P1 sama dengan 12.000 dikurang 12.000 sama dengan 0. Q2 dikurang Q2 atau sama dengan 2000 dikurang 1000 sama dengan 1000. Kesimpulannya, ketika besaran elastisitasnya permintaan terhadap harga menentukan bentuk kurva permintaan elastis sempurna yang mendatar disebabkan oleh besaran elastisnya tidak terbatas. Jadi pada tingkat harga yang sama permintaan terus bertambah. Perkenalkan, nama saya Nanda Konstantia Jessica Herol. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna adalah permintaan yang koefisien elastis permintaannya adalah 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah barang yang diminta meskipun ada perubahan harga. Dengan kata lain, perubahan harga sebesar apapun sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kasus permintaan inelastis sempurna terjadi bila konsumen tidak lagi memikirkan harga dalam membeli, melainkan lebih memperhatikan pada seberapa besar kebutuhannya. Contohnya adalah pembelian garam dapur oleh suatu keluarga. Konsumen membeli garam lebih mempertimbangkan berapa butuhnya, bukan pada berapa harganya. Kurva permintaan inelastis sempurna. Ketika besaran elastisnya sama dengan 0, maka bentuk kurva permintaannya akan tegak lurus. Suatu kenaikan harga tidak mengubah kualitas permintaan. Dalam hal ini, permintaan sama sekali tidak peka terhadap perubahan harga. Sekian dari saya. Terima kasih.